dia selaraskan kemudian, syukran Sain. Dia selaraskan kemudian dengan apa? Dengan kisah para rasul 2 nomor 36 itu. Saudara-saudara ingat gak sahabat-sahabat? Ketika dia mengatakan bahwa yang mati, yang dagingnya tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditinggal dalam alam kubur. Yesus Barabas. Ingat? Iya ada. Yesus ada dia mengatakan itu kan? Iya ada. Iya dia katakan itu adalah Yesus Barabas. Padahal Yesus Barabas itu adalah penjahat nasionalis. Tetapi kenapa dikatakan bahwa dia dinaikkan oleh tangan kanan Allah? Jadi Yesus Barabas dengan kata lain, si RK akui dialah yang terangkat ke langit. Yesus Barabas ini, alamak. Kacau. Masya Allah. Tutpuri barakallahu fik. Yang ada di YouTube teman-teman semuanya yang menyaksikan ini. Gila nggak tuh? Dia mengakui Yesus Barabas yang terangkat ke langit. Hai. Lalu yang membusuk adalah Yesus yang keluar dari kubur. Tapi apesnya yang keluar dari kubur itu, di dalam data 36 itu, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Padahal dia sudah Kristus dari zaman bahla. Pas lahir dia sudah Kristus. Malah argumentasi saya diperkuat sama si RK. Oh dia bukan hanya lahir saja. Pada zaman kitab kejadian 3 nomor 15 itu sudah membahas tentang Yesus Kristus katanya. Ingat gak teman-teman? Ketika saya minta dia menerjemahkan Targum Yonatan kejadian 3 nomor 15. Ingat gak? Ada dia tunjukkan terjemahan itu? Tidak sama sekali. Ada dia suruh saya baca tulisan Ibrani? Tidak lagi, kapok. Kapok disuruh baca balik. Aduh RK, ini kualitasnya ini. Kualitasnya tinggal Edi ya. Kita target Edis lagi kita target nanti. Masya Allah. Jadi saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kemenangan yang diberikan oleh host kepada saudara, kan beliau juga Kristen itu hostnya. Ya, itu yang saya mau bilang. Iya. Jadi kita ikhlaskan. ada fairnya. Lagian juga kita tidak dapat apa-apa kok dikatakan menang. Itu kita tidak butuhkan. Yang kita butuhkan adalah pesan akurat dari Al-Quran dan dari Bible tentang keadaan mereka. Pertanyaan saya tadi ingat ketika dia kelabakan, menurut Yesus apa gelar penyesat yang muncul setelahnya? Antikristus katanya. Kristus katanya. Lari kemana-mana. Antikristus. Gila, benar-benar. Dia lari ke 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 18-19. Dia lari ke sana. Terjebak. Memang dia antikristus itu benar berasal dari tengah-tengah kita. Berarti dari tengah merekanya. Gila. Yang kedua Bang Yoma, dia protes kata Mesias, nggak ngerti arti Mesias. Lucu kan? Pertanyaan apa itu? Iya. Saya ditanya apa arti Mesias? Coba. Maksudnya apa pertanyaan kayak gitu? La haula wala quwata illa billah. Terlalu percaya diri dan RK ini terlalu sesumbar mengatakan mau lawan saya dengan tema itu. Dia mau mundur malu sama netizennya. Terpaksa dia iakan, tapi sudah diatur di belakang. Saya yakin sudah diatur, nanti ada salah gini. Harus pokoknya menangkan. Apapun yang terjadi harus menangkan. Itu sudah diatur itu. Kentara kali kok. Kentara sekali. Masa gara-gara begitu aja pelanggaran? Masya Allah. Saudara Jack barakallahu fiik. Jadi lagi. Entar dulu. Jadi pelanggaran yang diberikan kepada Bang Juma Kala, Lukas 2 nomor 11. Semua orang, kalau orang berilmu berakal, mau beriman apapun itu, apalagi kita muslim, mengiyakan itu bahwa Bunda Maria melahirkan Mesias yang diurapi oleh Sang Pencipta. Semua orang setuju itu. Yang tidak setuju adalah siapa Mesias palsu, siapa Kristus palsu ini yang keluar, yang mati terkutuk, yang keluar dari kubur. Itu mestinya. Betul Bang Hadi, betul. Itu di sana. Cuma Bang Juma sayangnya nggak menanyakan itu. Sebenarnya yang siapakah yang mati Kristus, siapa yang mati terkutuk di tiang salib yang Anda tuhankan? Anak Maria kah atau Kristus palsu?
Itu tadi Bang Juma, sayang Bang nggak ditanya sama si RK itu. Bang Juma. Iya nggak apa-apa Bang Handi, kita ini Berarti- jangan dimuntahkan semua, kasihan juga. Berarti Gurunda yang dia nilai itu tentang tadi kan tegurannya itu ketika Gurunda nggak menyebutkan ayat ya. Serasa nggak penting ya yang dianggap pelanggaran itu nggak penting kali. Yang kedua, Gara-gara ya, nggak itulah nyebut bilang. ayat. Yang kedua adalah debat intelektual akademis seperti ini tidak perlu menampilkan data kalau membaca data, kecuali data itu dicurigai baru ditampilkan. Ya. Demi untuk menghemat waktu, betul ya Bang Juma ya? Iya. Tapi mereka ini seperti anak SD, ini loh datanya, artinya dia ngerti data kalau nggak Iya itu ditampilkan makanya gitu loh. saya kan paling ribet dari dulu tuh nggak suka nunjukin data kayak gitu. Itu ribet dan itu mengganggu konsentrasi saya. Justru menunjukkan data itu mengganggu konsentrasi saya, membuat otak saya beku. Kenapa? Karena mata saya sekarang yang bekerja tuh. Saya orangnya gitu. Mata saya yang bekerja nih sekarang nih, bukan otak saya nih. Jadi apa yang dilihat mata saya itu yang disebutkan mulut saya. Harusnya yang bekerja, kalau Bang Suma nih dari dulu ya, otak saya dengan mulut yang bekerja, bukan mata dengan mulut. Jadinya ya kayak gitulah, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Menunjukkan data Izin itu Bang Handi, kenapa didiemin dia ngomong terus begitu caranya? Nggak dikasih kesempatan lawan bicara kayak tadi Bang Zuma mau jawab ini. Ya dia memang ngoceh, dia terus- gitu, Bunda. Nah, memang gitu itu. dia. Si RK itu yang kayak gitu. Jadi kalau diskusi akademik itu atau debat akademik, ini dulu Kang Dio adalah bahwa yang bekerja itu ya benar kata Bang Juma, otak melalui proses otak keluar dari mulut. Iya betul. Gitu. Nggak bisa saya Kenapa? kalau baca-baca Ya. data kayak gitu tuh. Kalau data itu bagian daripada administrasi begitu ya. Kecuali data itu dicurigai baru ditampilkan. Tapi semua ini kan bukan pelajaran SD. Ini bukan pelajaran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan debat SD. Tonnya juga, Ini tonnya juga debat. kalah Gurunda. Suara Bang Zuma mendem. Aduh ya Allah. Ya itulah saya lagi mencari songkat, Bun. Yang bagus saya udah tanya sama teman tapi belum ada jawabannya. Oke. Kalau Cari saya songkat yang berpendapat- besar yang suaranya. Iya. Izin Nanti Bang saya- Andi, Gimana kan? bentar dikit. Kalau saya ke situ saya bisa besarin Bang Juma. Sebenarnya yang ada itu Bisa. bisa itu. Bisa. Udah full semua. Jangan pakai Bang HP, Andi. pakai laptop. Pakai laptop masuk TikTok. Pasti gede. Oh gitu. Iya. Jadi Itu saya mereka tidak pakai PC HP. itu, pakai PC. Oh. Cobalah teman-teman kalau di Makassar bisa bantuin Bang Zuma. Iya Ntar betul. nanti Bang Juma kan ke Jakarta nanti. Iya. Diajarin. Izin Bang Andi. Ya silakan ta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu kebanggaan Gurunda itu telah memaparkan sangat luar biasa. Satu yang saya sangat sayangkan tadi, bahwa pelanggaran yang ditujukan kepada Gurunda itu tentang pengakuan tentang itu menurut saya itu tidak sangat relevan. Karena Iya. kenapa? Itu tertulis. Ya, kecuali kalau argumen-argumen yang lain daripada tidak ada di data, kemudian Bang Suma mengiyakan, itu masuk pelanggaran. Tapi masa Bang Suma mau mengakui, menantang bahwa tidak ada kalau itu tertulis? Masalah itu bahwa itu Mesias. Jadi itu saya tidak mau menuduh yang barangkali ada pengaturan, enggak. Tetapi ini kalau menurut saya di sini menunjukkan host untuk sekarang ini tidak profesional. Ya, karena data yang tertulis bahwa ada yang tertulis Mesia. Kemudian dia katakan bahwa itu sebuah pelanggaran karena dia mengakui. Nah, ini kalau menurut saya yang saya melihatnya tadi sepanjang itu baik, semua cuma itu aja sih yang saya melihatnya kalau yang saya amati dari tadi. Tapi yang jelasnya apa yang disampaikan Bang Suma itu sangat-sangat luar biasa sama Gurunda. RK kewalahan sih sebenarnya. Makanya dia berusaha untuk menekan Bang Suma. Larilah ke Al-Qur'an. Nah, harusnya sebenarnya itu yang ditegur.
Itu Harusnya saya itu tunggu kok. ditegur. Malah Itu dikasih. pelanggaran. Karena Jadi tidak saya masuk berpikir. Iya gitu. Saya berpikir kan, ini sudah diatur. Ya udah, nggak apa-apa lah. Ya kayak seperti itu. Jadi harusnya itu yang ditegur. Kenapa kamu lari ke sana sementara yang dibahas adalah itu Kristus. Betul. Dan Apa yang hubungannya? nantang untuk bahas itu dia. Iya gitu loh. Nah, Dia yang di nantang situ. untuk bahas itu. Jadi kalau dia bernarasi tadi hostnya sangat terhormat, merinding begini, aduh, itu mah mainan anak kecil yang gitu-gituan ya. Itu batu. Hanya sekedar gitu. Itu yang Sandiwara radio. saya Gantian statement, gantian. Sekarang Oke, lanjut. terima kasih Tak Kandio. Assalamualaikum Kandio, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Kanda, ada. Iya, Izin lanjut. Kandaku, Kanda Zuma. Itu tadi trik yang sama yang saya alami dulu waktu lawan Ki Ahmad. Sama persis, plek tiplek. Sama persis. Oh ya? Waktu itu saya, iya Kanda, wallahi demi Allah. Waktu itu saya akui terjemahan yang disebutkan oleh si Ki Ahmad. Kan saya minta mana data aslinya. Dia sudah kelimpungan tuh. Ketika saya katakan iya memang tertulis begitu, langsung pleng pleng pleng. Ini adalah kesatria, dia begini gitu, sama persis tadi, sama persis. Berapa kali dia lakukan logical fallacy, strawman tadi, berapa kali itu tentang nama Nabi Muhammad. Strawman terus dia lancarkan. Dan yang kedua itu circular reasoning, yakni mutar-mutar. Logical fallacy berkali-kali siarkan dari tadi. Tapi mantap lah, kan aku bangga Masya Allah, barakallahu fiik. Kebenaran tetap kebenaran. Keren. Alhamdulillah, Masya Mantap. Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lanjutan kan karena tadi. Iya. Nggak, tadi Kanda Zuma mau bilang tapi, baru bilang tapi langsung di mute kan. Ya, Nah, baru aku bilang persis tapi. begitu. Sama persis karena sama waktu lawan Ki Ahmad waktu itu. Dan aku bangga alhamdulillah, Masya Allah, keren, luar biasa. Lanjut kan. Ya enggak mungkin Bang Juma membantah Bunda Maria tidak melahirkan Mesias, tidak melahirkan Al-Masih, tidak melahirkan Kristus. Enggak mungkin Bang Juma tidak mengiyakan. Iyalah, wong dia melahirkan manusia kok. Iya. Saya mau mengatakan, tapi yang datang kepada Paulus bukan manusia, gitu. Tapi Nah, langsung itu berhenti, langsung teneng. Aduh, sudahlah. Tapi Gurunda dari awal dia memang mengelakkan waktu Gurunda nanya dari awal bahwa yang datang berikutnya bukannya Yesus tapi iblis. Tapi si RK nggak mau jawab itu. Ayo, yang baru lagi kita memang mau statement di sini ya. Bukan mau membela Bang Juma, tapi kita ingin argumentasi yang adil di sini gitu ya. Ini bukan bela membela Bang Juma tanpa dibela juga nggak ada Kita masalah ini gitu. kita Iya. menang, kawan. Kita Iya. menang. Kita nggak kalah. Siapa bilang kita kalah? Kalahnya di mana? Ada nggak pertanyaannya yang tidak? Kalau bisa congor kita jawab? doang, kalau congor. Nggak ada. Kita menang. Iya kalau congor Bang Juma, congornya Cuman SOG. ya itu dia. Yang kalah itu dia. Berapa kekalahannya? 1. Dia yang nantang untuk membahas tema itu, tapi dia kabur dari tema tersebut. Yang kedua, kalahnya apa? Al-Quran kita mengatakan disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tentu dia bisa tunjukkan. Saya berapa kali minta, berapa waktu yang dibutuhkan untuk saya mengatakan, mana tunjukkan. Tidak bisa. Gak bisa kan? Harusnya dia mengatakan, ini loh kita Taurat Musa yang asli. Itu sebenarnya pelanggaran kalau menurut saya Gurunda. Itu yang pelanggaran. Mempertanyakan yang tidak ada. Nah, Itu yang pelanggaran. Kalau menurut saya ya, dan itu berulang-ulang gitu loh. lagian juga Al-Quran kan mengatakan sebagian dari ahli Taurat melakukan itu, tidak semuanya. Nah sekarang tunjukkan dari pihak Kristennya. Dari pihak Kristennya mana? Taurat yang disebut yang datang dari Nabi Musa mana? Berapa kali aku minta itu nggak ada ditunjukkan. Iya kan? Nah, jadi kekalahannya itu banyak pokoknya. Dan kita alhamdulillah kalau dikatakan kalah dari segi karena mengulang kata, ambil muami. Orang Makassar bilang alengasemi. Kalau hanya gara-gara Alengasi, mengulang alemasi. kata-kata. Iya, Cuman gara-gara cocok, Mi. mengulang Alengasing. kata-kata. Alengasing. Cuman gara-gara mengulang kata-kata kita kalah. Ya udahlah. Ambillah. Kalau saya nanti ke depan Gurunda ya, itu barangkali Tidak kita harus menunjukkan mempertegas. dalil Kita harus ayat Al-Qur'annya
teguran. Aduh. Bukan, mungkin ke depannya nanti Bunda, kalau kanda peta, bukan aturan ininya kanda peta. Itu aturan itu nanti datang belakangan. Pengakuan mengakui rival diskusi. Itu nggak Tapi ada ini- dalam aturan dialektika. Tapi aturannya kan tadi tuh, aturannya apa tadi? 3 kali kesalahan kan? Ya. Saya Sudah berapa kali banyak kesalahan? kanda. Saya berapa kali salah? Satu doang. Satu. Satu pun itu dipaksakan juga. Ah, Iya, yang dipaksakan. yang kedua terakhir. Kenapa saya langsung dikalahkan? Dikatakan dia langsung dikatakan menang. Padahal itu pelanggaran kedua. Oke, Bang Joma izin semua dulu ya. Ini ada komentar dari luar. Boleh ya, karena dia nggak bisa Itu baru masuk. pelanggaran kedua. Karena ini ada nggak bisa masuk. Ini komentar dari luar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabar semua saya? Sehat. Ya komentar. Mana adikku sayang itu, anak Makassar itu, anak Bugis itu, Zuma mana? Ada. Ada langsung Hadir, komentar. Ustaz. hadir. Langsung komentar aja. Lanjut. Baik, langsung komentarnya begini. Saya berhenti karena ditelepon dari Jakarta, katanya malam ini ada debat Abang Zuma dengan siapa, RK Kasapa, lalu di Superman Kasapa. Lalu saya mendapatkan telepon ini bukan dari Tebet, Bung Handi dan semua, Zuma dan semua. Saya tidak dapat telepon ini dari Tebet, tapi dari pendeta. Abang Zuma itu harus dihentikan tadi itu perdebatannya. Kalau tidak, menimbulkan kekacauan pemikiran iman Kristen malam ini. Karena sejak awal itu Mantap. jemaat Kristen, Protestan maupun karismatik keberatan karena ada 2 Kristus di situ, ada 2 Yesus katanya. Saya nggak tahu ini debat apa. Sampai pendeta bilang, tolong bilang, memang itu debat harus dihentikan. Dan harus dihentikannya bagaimana? Zuma harus kalah karena kalau diteruskan walaupun Zuma kalah, bagaimanapun caranya Zuma harus dihentikan dengan kekalahan. Saya nggak tahu itu kalahnya di mana. Cuman saya iya aja tadi. Iya Bu, saya bilang iya Bu, beta dengar. Tolong sampaikan bahwa memang Zuma harus dihentikan karena statement itu diminta menjadi tema oleh orang Kristen, Katolik katanya. Lawannya Zuma malam ini Katolik. Dan semua keberatan karena tema itu mengedepankan satu pemahaman baru bahwa Yesus Kristus ada 2. Jadi itu harus dihentikan. Bagaimana caranya? Nah, yang punya wilayah channel itu menemukan sisi apalagi saya bingung ini. Katanya Zuma salah bicara, apalagi di stop. Karena memang itu permintaan. Adikku sayang dan semua yang ada di room, malam ini kalau Zuma tidak di stop, besok gereja bubar. Karena apa? Karena ada 2 Yesus katanya. Udah, kita berjalan lagi. Bang Zuma. Allah Akbar. Jadi 4 begitu yang banyak lah, jangan cuma 2. Kau bisa main kacau nih. Ini anak Bugis satu yang paling bahaya. Itu harus di stop pembicaraanmu karena bahaya. Demikian Bung Handi. Salam hormat buat semua sayangku, cintaku di room. Allah sayang, Allah berkahi. Amin. Ya, kita cari tiket dulu karena besok harus pulang ke Jakarta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pantas dihentikan. Oh, Gurunda bahasannya Nah, memang. kasih Bang Joma dulu tanggapi. Silakan Bang Joma. Iya. Jadi tema ini memang ya saya udah bilang tadi jam 5 sore saya live sendiri. Saya katakan tema ini sangat berbahaya dan tema ini sangat berat. Kenapa? Akan mengguncang mimbar gereja sampai ke laci-laci lemari gereja. Karena saya akan membuktikan secara akurat memang ada Kristus lain. Di mana Kristus lain itu yang menyakitkan itu ternyata Kristus lainnya yang disalib itu. Kalau Kristus lainnya itu hanyalah yang datang di mana? Di Paulus atau yang datang ke Ananias, itu nggak masalah. Ini justru yang disalib, yang dianggap sebagai penebus dosa, ternyata justru itu terindikasi, diduga palusu. Ini ngeri memang. Wajar kalau ada yang jangan bahas tema itu. Ya ngeri lah.
Ternyata yang mengorbankan darahnya di atas tiang salib, diduga itulah Kristus yang dimintai untuk waspada. Karena memang betul kan, keluar dari kubur, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Sementara Yesus tidak pernah menerima kuasa sehebat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu ucapan Yesus. Loh, kok ada tiba-tiba keluar dari kubur mengaku, kepada aku telah diberi kuasa. Kuasanya nggak main-main loh. Kuasa di langit dan kuasa di bumi. Alamak. Hanya gara-gara ingin diberi kuasa di langit dan di bumi, dia kudu mati dulu. Kacau. Wajar kalau mereka segan, kalau mereka takut, wajar sekali, karena ini sangat mengguncang secara global. Dia orang-orang yang punya akal akan berpikir, mana mungkin Bang Suma itu benar. Akhirnya apa? Kembali ke Bible, mereka baca Bible, mereka lihat Bible. Ternyata betul loh. Ternyata betul data-datanya. Waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu yang datang dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ingat gak tadi ketika saya mengatakan Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Katanya apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nubuatan Yesus tidak terjadi. Benar-benarlah. Hancur memang. Dan saya minta kepada sahabat-sahabat, kuasai materi itu. Saya menguasai materi itu. Jujur, saya menguasai materi itu tanpa data. Maksudnya saya tanpa harus melihat data. Ribet. Tapi kalau saya tidak melihat, harus buka ini, harus buka itu, insya Allah saya hafal. Tapi kalau harus buka ini, buka itu yang justru mengganggu argumentasi saya. Nah, kepada sahabat-sahabat, adik-adik saya, silakan materi itu dihafalkan. Kemudian ketika nanti tekankan kepada mereka, Kristus yang kalian sembah yang nebus dosa kalian itu apakah anak Maria? Karena Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia dan akan datang penyesat. Di dalam Matius 26 nomor 13, iblis datang. Begitu juga di dalam Lukas 10:18, iblis datang berupa apa? Berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Mentega? Keju? Cahaya. Oh, cahaya. Ya sama berarti itu. Nah, ini harus diuji. Menyesatkan banyak orang. Mana orang itu yang banyak itu mana? Mana orang banyak itu? Islam nggak mungkin dong. Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Ateis nggak mungkin. Mana? Yang mengaku pengikut Kristus mana? Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Kita beri kesempatan dulu kepada adik Kores ya, tapi tolong reaksinya yang lembut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara Api dan Panglima kami, Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Masya Allah. Hormat gerak. Ikhwan, kita perlu aplaus kepada Gurunda gitu. Karena ketika dinyatakan kalah, Gurunda enggak tantrum seperti kalian muslim-muslim yang kupingnya tipis. Gurunda ambil itu dengan gagah dan perkasa, dan ya ini kalah, ini hal murahan ini. Gitu. Bukanlah sesuatu yang kalah mewah banget gitu loh. Itu akhlak muslim itu loh. Yang tadi Gurunda perlihatkan itu akhlak muslim. Kalah ya udah, kalah biasa aja gitu. Karena itu hal murah itu. Kalah di room Superboy itu hal murah, bukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu RK aturan udah kalah dari setengah jam yang lalu. Ketok palunya ketika dia bilang yang kita bahas itu yang kita bahas itu Kristus, bukan Mesias. Ujuk-ujuk bawa datanya Mesias Ben David, katanya bahas Kristus. Kan gitu. Aturan udah kalah itu dari setengah jam yang lalu RK itu. Cuman ya mungkin karena, bukan mungkin lagi sih, memang Superboy itu mencoba untuk mengimbangkan ikhwan. Mengimbangkan antara proporsi muslim yang menang dengan proporsi Kristen yang menang. Gurunda udah menang kemarin. Kalau dibikin menang lagi sekarang, hancur itu Superboy. Dia jadi room PUBG, nggak akan jadi room dialog dia. Kayak gitu, jadi room game dia. Nah, jadi harus dibikin kalah gitu Gurundanya. Kayak gitu Ivo. Jadi sebelum silakan udah tahu itu Dinda, udah tahu, pasti sudah diatur.
Mau tidak mau. Karena mau kayak mana? Kalau sudah kayak gitu modelnya si RK, habis itu kalah lagi, dinyatakan kalah lagi, hancur lah. Dia hancur lah. Karena Tuh, Gurunda, dia hancur. Gurunda udah ngerti banget Ikhwan gitu. Kita yang dialog udah ngerti banget yang gini-gini. Betul. Cuman Gurunda memang punya poin untuk mempromosikan argumentasi terbaru yang mematikan mengenai ada 2 Yesus. Yesus. Bukan begitu Gurundaku? Yes. Mantap. Gitu loh kawan-kawan. Ada 2 Yesus. Tapi Gurunda aku minta maaf ya. Cuma baru bisa ngasih anak singa. Allahu Akbar. Kan kita lagi pelihara anak-anak ini, nanti berkembang, nanti besar. Gitu ya, biar besar ya. Ya, singanya nanti jadi Aku bisa kerbau support, kayak alhamdulillah deh. bom. Nah, gitu. Yang saya sayangkan kenapa ngasih di sana itu lari ke kafir juga sebagian. Kalau mau Buat ngasih di semangat. sini lah. Masa RK 90 Bang Zuma 10 umpamanya. Nggak ada Ya, masalah, ikhlas nggak lah. ada Enggak, bener yang dibilang Bang Handi Bun gitu. Kalau mau, ini juga sempat dibahas kemarin. Kalau mau, setiap ada yang dialog di room kafir, tahan itu gift. Nanti pas si Muslim yang dialog ini, Gurunda terutama, naik ke room Muslim, di situ kalian kasih gitu Ikhwan. Jangan di sono gitu. Tapi banyak saudara-saudara kita tadi saya lihat Medika, terus siapa-siapa itu. Alhamdulillah generous semua tuh. Oke. Gantian ya ke Kang Dito lagi. Silakan Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang saya mau sampaikan, saya sangat bangga sekali memiliki Abang Zuma, Masya Allah. Jadi dalam suatu argumentasi itu, manner ini yang kita dapat dari Gurunda. Manner ini adalah itu menangnya Islam. betul. Jadi manner yang dimaksud adalah tentang pembawaan masih tetap gestur aman, psikis aman, terjaga, narasi semuanya masih poinnya seperti yang Bang Zuma kemarin sampaikan. Saya pun juga sudah mulai ikutan mengenai tema tersebut. Tidak ada satupun yang bisa kan gitu ya kan. Tapi masalah di sini saya melihat psikis dari orang-orang Kristen memang tadi yang seperti dikatakan Ustadz Kainama, itu kalau nggak dimenangkan bubar Kristen. Jadi poinnya sangat fundamental bahwa kalau tetap dimenangkan, kita yang menang, maka Al-Quran benar. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena Kristus ada 2. Poin fundamental di situ. Jadi pemahaman diskusi tadi yang kita ambil, saya tapping di bawah sekalipun, mereka tergoncang kena bani guguk. Itu awalnya silent langsung keluar anak singanya Bunda Mila, makin pucat mukanya RK. Tapi poin yang kita ambil kembali lagi, cara berdiskusinya Abang Zuma, panutan kita semuanya. Kami semua bangga kepada Bang Zuma terkait narasi dan santun, tetap tidak goyah dan emotional kontrolnya luar biasa, Masya Allah. Dari saya itu Abangku, sehat selalu, pokoknya jangan bosan-bosan mendidik kami, memberikan materi-materi baru ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu saja dari saya, Bang Zuma. Oke. Setelah berargumen, gantian masih banyak yang di bawah mau naik. Gantian satu-satu ya. Baik, saya izin. Baik. Oke. Silakan. Saya dari dulu katakan Bang Handi, Gurunda ini sudah sakir naiknya Indonesia. Indonesia. Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Masya Allah. Iya. Cuman mengganggu itu loh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik buka data, bukain, aduh mengganggu kali. Padahal harusnya kan, harusnya ketika dia buka data, harusnya ketika dia membahas Al-Quran, dia yang buka data. Kan gitu. Bukan saya, karena kalau Al-Quran kan udah paham. Maksudnya udah ngerti lah, setidaknya sedikit. Nah kalau Bible, kayak mana mau dibuka data? Apa coba? Data apa yang dibuka oleh beliau tadi? Entah kemana-mana perginya. Dikiranya Bang Zuma itu tidak belajar Ibrani juga. Kayaknya sih. Sepele kali dia. Kita juga belajar mengeja. Meskipun kita belum mahir membaca. Mengeja juga kita pernah belajar. Kitab-kitab kita juga banyak kitab-kitab Ibrani. Meskipun kita tidak lancar baca. Yang lancar itu kayak si siapa? Yang Bampol itu, si Palen. Itu. Waduh. Aib Saya melihat dibahas jauh, dulu. Aib. levelnya jauh di bawah Bang Zuma.
Muhammad Gitu ya. Al-Jomor. Itu yang Masya dituntut Allah. terus, mana itu anunya Nabi Musa, mana. Ih, di bawah levelnya, nggak cocok. Oke, silakan Akhi Felix. Masya Allah. Iya, assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa tadi apa yang telah diperlihatkan oleh Bang Zuma. Saya sepakat apa yang disampaikan Kang Dito tadi, bahwasanya ketika kemudian Bang Zuma yang dimenangkan, maka bisa-bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Itu sudah menjadi sebuah yang harus menjadi tekanan baginya. Kalau saya lihat Superboy ada tekanan dari belakang, karena kapan dimenangkan Bang Zuma, atau memang kapan Bang Zuma yang menang, bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Tapi luar biasa ya, bagaimana Bang Zuma bisa mengontrol emosinya. Tapi dari segi argumentasi ya jelas kita menang lah. Yang kedua, di situ kalau kita pakai logika, kita berpikir sesuatu yang tidak ada dicari sama mereka. Satu contoh tentang ya kitab Taurat, kan nggak ada apa yang mau dicari di situ, kan yang nggak ada. Udah dibukakan datanya, bahwasanya disembunyikan. Mau bertanya sesuatu yang sudah disembunyikan, yang definisi disembunyikan yang nggak ada. Yang kedua, tentang yang membuat Bang Zuma pelanggaran itu kan hanya mengatakan bahwa mengiyakan, membenarkan bahwasanya memang Mesias itu atau Yesus itu ada anak Maria, itu aja kok kenapa bisa melanggar. Yang salah ketika kemudian hal yang kontradiktif dibenarkan, itu yang salah, yang bisa pelanggaran. Tapi yang menjadi pelanggaran sesuatu yang fakta dan nyata. Jadi memang sengaja untuk dibikin kalah kita. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran kita semuanya tentang bagaimana Gurunda kita di atas tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, tetap bisa menjaga kontrol emosinya. Ya, terima kasih Gurunda semuanya menjadi panutan kami. Mantap, Akhi Felix. Mantap. Sama ini Gurunda, satu lagi nih. Skakmatnya si RK itu ya, dia Takia Korintus ketahuan di situ gitu. Ini Bang Billy ngechat gue juga, gue baru inget juga. Data yang RK bacain ketika dia bilang Mesias Ben David mati, itu salah 100%. Itu kebohongan kudus 100%. Yang mati itu Mesias Ben Yosef, bukan Ben David. Jadi kalau misalnya Yesus pengen disebut Mesias Ben David, aturan Yesus itu anaknya, kalau misalnya Yesus mau dibilang penerus David, gagal total. Karena Yesus mati, sedangkan Ben David tidak mati. Nah, di situ takianya mereka tuh. Gitu. Itu data yang dia bukakan itu di Sukah 52A nomor 6. Nah, itu bagian Mesias Ben Yosef mati, dia nggak bacain di situ, Gurunda. Takia Korintusnya di situ tuh. Tuyul 1 tuh. Secara kecerdasan, penguasaan materi kalah jauh si RK. Sedangkan Matius 1 nomor 11, Yesus itu disebut sebagai anak Hosea, anak Yoyakim. Sementara di dalam kitab Yeremia tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Nah, Yesus keturunan Yoyakim. Jadi nggak bisa dia, dan memang nggak pernah duduk di tahta Daud. Gimana dong? Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Kristus yang dilantik setelah 3 hari dikubur. Dan yang menarik yang disampaikan Dinda Kores, andai saja dimenangkan oleh Bang Zuma, kira-kira Superboy ini apa nggak dipindahkan ke planet Mars sama mereka? Itulah Gurunda, dia ada politiknya tersendiri dia itu. Nggak peduli dia perasaan Kristen, Muslim nggak usah dipikirin lah ya. Dia main sendiri dia, gitu. Jadi kalahnya itu kalah yang apa gue bilang ya, lawak-lawak gitu loh. Kekalahan Iya, yang maksudnya apa ya, kalahnya Gurunda yang sekarang itu nggak ini loh, apa ya, di mata Kores itu kalahnya Gurunda ini nggak ada dampak Lucu. atau damage atau terasa sakit sama sekali gitu. Berbeda ketika Gurunda matiin bom-bom. Lihat bom-bom sekarang. Apa dia? Jadi apa dia sekarang? Iya betul ya. Itu Aku memang tengok live-nya nggak itu bisa cuma 200 menjawab. orang.
Itulah Gurunda. Tunggu dulu. Lihat Bom-bom dampaknya itu. Nampak nonton 100, 200. Bom-bom itu loh. Kalau Siapa sekarang- Kristen mau naik di sana? Ya Allah. Gara-gara Bahaya apa itu? juga ya. Gara-gara Gurunda menang. Hancur dia. Tapi ketika RK menang, apa efeknya buat Gurunda? Nggak ada. Yang lucu itu kan aturannya 3 kali pelanggaran. Iya. Saya baru yang kedua kali. Tiba-tiba Oh. dinyatakan si RK itu menang. Karena Oh, kalau itu bilang ini apa? bahasanya Susah. bahaya Gurunda. Yesus Betul. palsu itu kan Mesias palsu bahasanya bahaya itu kan. Karena nyari celah nyalahin Gurunda itu susah. Banyak di RK. Dia bohong soal Mesias, Ben David dan Ben Yosef. Dia Izin dulu ya. kepelitat-pelitut. Ini Silakan Bang Andi. saya undang satu pendeta naik, saya udah telepon beliau bersedia naik. Nanti saya naik. Oh, mantap. Lanjut. Malam masih panjang kawan-kawan. Jadi Banyak blundernya si RK itu. Berapa ini statement Gurunda nggak Jadi dijawab yang ya? kosong ini jangan diisi ya, yang kosong ini jangan diisi. Lanjut. ya, kalau saya mau komparasi dengan debat yang pertama ya sama Bombong. Itu waktu Bombong itu betul-betul bukan saya di sini tidak bertindak membela Gurunda atau pada posisi sebagai orang muslim ya. Tapi saya di sini bertindak netral. Berbicara netral. Itu saya melihatnya itu waktu Bom sama Gurunda itu betul-betul hostnya netral. Saya sangat salut dan bangga gitu. Bahkan saya katakan bahwa kalau semuanya ada host yang seperti ini sangat luar biasa. Nah, kenapa saya katakan begitu ya? Kata-kata pengulangan itu waktu Bom itu menjadi teguran. Menjadi teguran yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat Gurunda sama RK ini kata-kata yang diulang, desakan-desakan itu nggak menjadi teguran, bahkan tidak menjadi pelanggaran kan seperti itu. Harusnya kan diberikan teguran bahwa ini nggak usah, itu kan menekan namanya. Ya, makanya kalau saya melihatnya, kenapa sampai kata-kata muncul, apakah aturan itu bahwa tidak boleh mengakui, itu sudah pemaksaan sebenarnya buat Gurunda untuk menjebak. Itu yang saya lihat ya, bahwa memang saya mau katakan itu settingan atau apa ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tetapi ini memang agak berbeda dengan posisi host ya pada saat debat sama Bombong kemarin. Itu yang sangat-sangat signifikan itu. Banyak sekali pelanggaran, kalau saya melihatnya banyak sekali pelanggaran yang harusnya menjadi teguran atau menjadi pelanggaran yang dibuat oleh RK. Itu didiamkan aja oleh hostnya. Ada beberapa narasi-narasi yang menurut saya itu tidak relevan, kayak seperti lari ke Al-Quran, lari ke Muhammad. Itu apakah tidak bisa? Itu kan di luar. Itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian masalah data. Ini juga akan menjadi problem. Gurunda itu kan sudah menghafal Bible. Ya. Ayat yang dinarasikan atau dibuka itu kan itu ada yang tertulis. Ya, harusnya host yang melihat. Oh, ini betul nggak yang dibaca ini? Kan Gurunda sudah mengatakan semuanya kayak seperti Yohanes 7 ayat 3 begini. Harusnya dibuka. Oh, benar nggak ini? Nah, seperti yang dikatakan oleh Gurunda tadi. Ya kita seumpamanya karena kita sudah kuasai di dalam benak kita, ngapain lagi mau buka? Malah justru akan mengganggu konsentrasi kita. Kalau kita sudah buka lagi tuh, padahal kita udah hafal, kan gitu Gurunda ya. Saya kira itu seperti itu teman-teman. Yang jelasnya Disuruh kembali mengeja. ya, saya bangga ini punya saudara seperti Gurunda Suma. Bangga. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menyampaikan Abangku. kebanggaan saya ya mendengar ya diskusi tadi. Saya melihat ya Bang Suma ya memiliki data yang akurat serta ya memahami materi sehingga dapat mengedukasi terutama para mualaf bahkan juga umat muslim semakin diteguhkan kebenaran Islam. Iya. Karena pada dasarnya menurut saya ya Matius pasal 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu
Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Jadi di sini yang menjadi Tuhan semesta alam itu bukan Yesus tetapi Bapanya, yaitu Allah. Ya, sekali lagi saya menyampaikan ya suatu kebanggaan memiliki pemimpin api seperti Bang Suma. Silakan lanjut Bang Suma. Ya, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Mensupport, Mohon mendoakan doa. Anda. Ya, lanjut. Siap. Barakallah fik. Mohon dukungannya. Satu ji pesanku saya sama Gurunda, pertahankan narasi-narasi seperti ini di setiap debat. Itu aja. Baik. Ini sangat-sangat luar biasa, sopan, santun, tapi tegas. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Entah kemana-mana tadi datanya dia itu kan ya. Nggak selepel lah. Oke, kita sambut dulu Pak Pendeta Mana? Jody. Ini pendeta kayaknya. Ntar dulu ya, Pak Pendeta. Izin Bunda ya. Saya bukan pendeta. Saya orang biasa. Pak Jody, selamat malam. Iya Pak Indi. Iya selamat malam. Ada ini topik, Bang Jody. Kayak ini topik kalau diangkat, Kristen bisa sedikit mengalami kemunduran. Saya sih nggak bilang bubar ya. Mengenai ada dua Yesus ternyata di dalam Bible. Ada Yesus anaknya Maria, ada Yesus yang keluar dari kubur, yang tersalib itu. Pendapat Pak Jody silakan. Ya kalau versi saya ya, kalau saya sih ya menurut saya ya cuma satu gitu. Tapi ya nggak tahu kok bisa jadi dua gitu. Ya tergantung penafsirannya sih. Gitu. Gimana? Silakan Pak Juma ditanggapi. Baik. Silakan. Ketika kemudian Yesus berpesan kepada murid, berpembicaraan pribadi yang dilakukan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk waspada kepada penyesat. Dan penyesatnya itu tidak bergelar Tarsan, tidak bergelar Rambo, tapi mereka diminta untuk waspada kepada penyesat yang menggelari diri mereka dengan gelar Yesus Kristus. Dalilnya di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Itu jelas tertulis di sana. Tadi si RK mengatakan, oh kita tidak membahas Mesias. Nah, udah di situ kena dia tadi kan. Padahal Mesias ya Kristus juga gitu. Ini di mana noise-nya? Apa Jonathan ke Mas? Di mana itu? Oh, Bang Flores, rekan noise. Kok bahasa Makassar di situ? Kok bisa? Jadi seperti itu, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi Yesus minta supaya waspada kepada penyesat yang menggunakan nama Yesus dan berkata Kristus. Itu satu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang kepadamu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Implementasi daripada Kristus palsu ini Yesus uraikan. Apesnya itu di situ karena dia uraikan. Diuraikan awal mula narsisnya si Kristus palsu ini. Apa itu? Si Kristus palsu datang kepada oknum yang nanti menjadi rasul, menjadi junjungan, menjadi teladan bagi orang banyak. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, Yesus ulang lagi 2 kali. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu.
Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias atau Kristus di padang gurun, atau yang berkata ada Mesias di dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya? Ketika Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Kristus di padang gurun, di mana posisi Kristen? Percaya. Padahal nasihat Yesus, jangan percaya. Makanya orang Yahudi nggak percaya, murid-muridnya nggak percaya. Makanya dikatakan apa di dalam 1 Korintus 1 nomor berapa itu ya? Nomor 23. Apa kata beliau? Batu sandungan kan? Batu sandungan yang mana batu sandungan itu? Salib bagi orang Yahudi dan kemudian kebodohan bagi non-Yahudi. Jadi dunia akan memandang orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada penyaliban itu nampak bodoh. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan anak Maria. Kata siapa itu bukan anak Maria? Kata murid terdekat beliau. Kata murid terdekat beliau apa? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Kristus ini telah dinaikkan, anastemi dalam bahasa Yunani. Dia sudah dinaikkan kemudian. Oleh siapa? Oleh Elohim. Sehingga dia tidak dinyatakan tinggal di dunia orang mati, kubur. Dan tidak dikatakan dagingnya mengalami binasa atau menjadi mayat. Melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11-12. Untuk itulah kemudian Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang tangannya di kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi ada Kristus masuk, dan saya rasa si RK itu tahu, makanya dia hindari materi tadi sekuat mungkin. Makanya dia melakukan mirroring karena dia nggak kuat dengan tema itu. Karena pesan terakhir oleh Yesus, pesan yang menjadikan kita acuan terakhir untuk mengatakan diduga kuat Kristen ini pengikut Kristus palsu. Apa itu? Matius 25 nomor 5. Apa kata beliau? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mari kita cari orang banyak itu yang menjadi pengikut Kristus.